Ada suaranya. Oke, aman. Tadi kedengaran nggak ya tadi ngomong? Belum. Boleh Oke, diulang aja, diulang Kak. lagi ya. Oke, diulang lagi ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar TKA 2025. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amiruddin yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, serta kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada inti acara, yaitu penyampaian materi webinar. Materi webinar pada kesempatan kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak Heri. Sebagai leader di Gaspol PTN. Baik, kepada Bapak Heri kami persilakan. Eh, Bapak Heri. Oke teman-teman, boleh dinyalain dulu videonya, iya, kameranya. Teman-teman sebelumnya yang off boleh dinyalain dulu kameranya ya. Oke, ini kelihatan nih cantik-cantik sama ganteng-ganteng ya. Oh ya, sebelum aku mulai webinar ini, aku mau bacain sedikit ketentuan yang bakal kita mulai sebelum webinar. Yang pertama, webinar ini bersifat gratis. Voucher eksklusif akan diberikan untuk 5 peserta teraktif selama webinar. Setiap peserta yang sudah mengisi form pendaftaran dan feedback di acara berhak mendapatkan e-sertifikat yang akan diberikan H+4 setelah acara webinar. Record Zoom akan diberikan H+2 setelah acara webinar. Sekali lagi ya, webinar ini bersifat gratis. Voucher eksklusif akan diberikan untuk 5 peserta teraktif selama webinar. Setiap peserta yang sudah mengisi form pendaftaran dan feedback di acara berhak mendapatkan e-sertifikat yang akan diberikan H+4 setelah acara webinar. Record Zoom akan diberikan H+2 setelah acara webinar. Dapat dimengerti semua? Coba acungin jempol. Coba acungin stiker jempol boleh? Kalau misalnya sudah dimengerti. Oke. Baik, untuk Kang Hori udah siap? Oke, boleh. Kang Heri ada suaranya. Sebelumnya maaf, di sini nggak ada suaranya soalnya. Cek, suara saya masuk ya? Ya, Cek, cek, masuk, masuk. masuk ya? Jelas, aman? Iya, bro. Aman, aman. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.
Oke, maaf teman-teman, mungkin saya agak telat sedikit ya karena kebetulan pas waktu azan barusan, jadi saya agak telat gabungnya. Teman-teman, hari ini kita akan lebih ke sharing sebenarnya ya, sharing dan mungkin ngobrolin tentang persiapan TKA khususnya ya, walaupun nanti mungkin kita akan spill sedikit tentang UTBK-nya sedikit gitu. Eh, Nanti kita akan berbagi apa-apa yang sebenarnya apa yang sudah dikeluarkan pemerintah dan apa-apa temuan kami di lapangan dan hasil diskusi dengan beberapa guru dan beberapa aktivitas pendidikan. Kita akan ngobrol nanti ya. Nah, teman-teman, eh, mungkin ini kalian menjadi manusia-manusia terpilih gitu ya, siswa-siswa terpilih kelas 12 yang menjadi uji coba TKA nanti gitu ya. Kalau teman-teman sudah lihat-lihat soalnya di websitenya Pus Pusmendik ya, kalau udah lihat websitenya Pusmendik banyak soalnya, itu ternyata tipe-tipe soalnya itu mirip-mirip UTBK yang levelnya diturunin sedikit begitu gitu ya, sehingga nanti kita sedikit akan ngobrolin nanti strateginya gimana biar teman-teman bisa lolos di SNBP dan strategi di TKA-nya. Oke, mungkin perkenalan dulu, nama saya Kakak Helsus, saya bagian konten dan assessment di Sesolang. Saya juga kantor matematika juga, nanti mungkin bisa sharing beberapa hal. Oke. Teman-teman, mungkin saya akan izin share screen, gitu ya. Saya akan berbagi ke teman-teman untuk apa namanya materi malam ini, gitu ya. Oke, sebentar. Recording in progress. Oke, teman-teman, yang mau kita obrolin adalah sebenarnya khususnya itu untuk strategi akan maksimalkan di TKN ya. Untuk TBK nanti kita akan bahas di berikutnya, gitu ya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang TKN-nya. Saya dapat keluar ya, Mas Fahmi harus kelihatan ya. Oke, teman-teman, uh, kita langsung aja. Kalau kita ngomongin SNBP itu tentu dia akan beda dengan SNBT, gitu ya. Artinya beda apa? Beda cara seleksinya dan beda tentunya beda strateginya. Nanti kita akan bahas SNBP khususnya Malaysia itu seperti apa. Strateginya beda, sangat beda banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin SNBP artinya kalian sudah punya modal yang kalian modal bawa dari kelas 10 kemarin, gitu ya. Kalau ngomongin SNBT, modal itu hampir tidak diperhatikan, gitu ya. Nah, karena ini ngomongin modal, ini nggak boleh sampai nanti modal kita sia-sia. Oke, jadi nanti strateginya sangat beda antara teman-teman SNBP dan teman-teman SNBT, gitu ya. Karena kita tentu banyak dengar fenomena-fenomena ini. SNBP itu katanya jalur goib gitu ya. Nilai tinggi nggak lolos, nilai rendah lolos gitu ya. Itu banyak konten kreator juga membahas tentang ini. Gitu. Karena kebetulan saya kuliah di sekolah dan saya ngobrol dengan banyak anak dan banyak guru BK terutama. Ternyata kita mendapatkan analisa yang tinggi nggak lolos dan yang rendah lolos itu karena sebenarnya bukan tinggi rendah nilainya, tetapi tentang strateginya. Oke, gitu ya. Akhirnya dengan fenomena ini di Gaspol atau di Secola ini kita keluarin salah satu produk namanya produk rasionalisasi rapor. Produk rasionalisasi rapor itu yang digunakan untuk meminimalisir resiko teman-teman salah pilih jurusan dan meminimalisir resiko teman-teman tidak terima, gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan karena tinggi atau tidaknya nilai, tapi karena strateginya aja yang agak keliru, gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, ini karena tinggi rendahnya itu setiap sekolah sangat relatif. Tinggi bagi sekolah A mungkin itu rendah bagi sekolah B, gitu ya. Dan itu sangat relatif. Jadi sebenarnya tidak buai-buai banget. Tadi kita bisa prediksi, gitu ya. Yang kedua, eligible tertinggi, nah, atau nilai tinggi eligible tinggi atau yang tinggi tidak lolos tapi eligible rendah lolos, gitu ya. Nah, kita kemarin temukan juga teman-teman eligible 1, 2, 3 adalah salah satu sekolah favorit gitu ya di Jawa Tengah, itu nggak lolos tuh kedokteran,
Tapi kita coba beberapa yang dia sekolahnya tidak begitu favorit, gitu ya. Eligible-nya 40 malah, tapi dia lolos ke dokter, gitu ya. Ternyata apa? Ternyata pas kita hitung ulang, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi, gitu ya. Beberapa hal itu ternyata satu yang nggak lolos, yang eligible-nya tinggi tetapi tidak lolos, ternyata satu porsi nilai rapotnya itu tidak begitu oke. Porsi rapot itu nanti kalau sempat ya dihitungkan di porsi rapot itu, tidak, porsi rapot itu adalah hitungan rapot dia dengan seharusnya yang dia capai untuk jurusan itu, gitu ya. Itu. Yang kedua, itu ada beberapa hal yang sebenarnya off the record, gitu ya. Oke, tapi yang hadir malam ini, eh, apa namanya, saya sedikit buka. Dia kemarin saya sempat ke salah satu bukan kampus sih, kampus ya, tapi ada SMA-nya. Kampus itu punya SMA. Kampus itu punya SMA yang SMA-nya itu diambil oleh kampus itu ya, yang kayak semacam lab school misalnya gitu, tapi itu bukan. Nah, itu ternyata untuk penilaian SNBP itu kampus itu juga memperhitungkan kedekatan dengan sekolah, tali silaturahmi, gitu ya, tali silaturahmi dengan sekolah. Seandainya kalau sekolah dengan kampus itu menjadi salah satu pilihan, gitu ya. Makanya kita pelajari kemarin beberapa sekolah yang sering kunjungan ke kampus tertentu, dia keterimanya tinggi. Dan ini memang kita tanyakan ke beberapa sekolah, itu juga iya, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau yang malam ini hadir Bapak Ibu guru, gitu ya, itu mungkin bisa dicoba dan kan tanyakan ke beberapa guru BK atau di kurikulumnya, mereka juga ternyata yang terima tinggi melakukan itu, gitu ya. Jadi semacam menjalin silaturahim ke kampus atau ke fakultas tertentu untuk memastikan kampus butuhnya apa, gitu ya, dan nanti sekolah akan memberikan yang terbaik atau memberikan siswa yang terbaik, gitu ya. Oke, bahkan ada maaf, bahkan ada beberapa yang bikin semacam kesepakatan, gitu ya, untuk memberikan itu. Oke, oke, ada kakak kelas yang lolos tapi tidak lolos. Ada kakak kelas dari dia. Ini juga perlu saya bahas. Mas, kemarin kakak kelas kita ada nih di kampus tertentu, gitu. Tapi tahun ini kok nggak ada. Saya menemukan 200 kelas seperti itu. Atau tahun kemarin kakak kelas ada yang keterima, gitu ya. Tapi tahun ini kok nggak keterima. Ternyata teman-teman, yang dilihat alumni itu bukan alumni secara kembali keterima atau nggak keterima, itu ternyata mungkin ini rahasia umum, teman, emang kita sebagai sekolah atau sebagai adik kelas yang bisa kontrol, ternyata alumni atau kakak kelas yang keterima itu dilihat bukan kemarin keterima atau enggak, tapi dilihat performnya di tahun itu. Nah, ini juga saya kemarin di salah satu kampus di Jawa Barat, teman-teman, ternyata ada salah satu sekolah swasta, gitu ya, eligible-nya 80, keterimaannya 60. Itu tinggi banget, gitu ya, itu tinggi banget. Ternyata pas kita ngobrol, saya tanya ke guru BK itu, Bu, kenapa keterimanya tinggi sekali? Itu ternyata guru BK ini adalah mentris nilai kakak kelas yang kuliah. Jadi kakak kelas yang sudah keterima itu, teman-teman ya, kakak kelas yang sudah keterima itu nilainya ditris per semesternya. Kalau ada kakak kelas yang nilainya jeblok di semester tertentu, gitu ya, itu biasanya ternyata walaupun tidak ada bahasa resmi dari kampus, gitu, tapi hasil rating dari salah satu sekolah seperti itu. Jadi akhirnya di guru BK itu tiap tahun itu menteri itu, gitu ya. Jadi dan kalau saya masih masuk ya, Mas Suami ya. Kalau saya masih aman, sobat Masih Globus. aman, Kang Oke, Heri. oke. Nah, lanjut ya. Kakak kelas, gitu. Jadi teman-teman yang kakak kelasnya keterima kok, kalian atau adik kelas nggak keterima, itu salah satu unsurnya itu, teman-teman. Eh, yang berikutnya
sama ya, tahun kemarin banyak yang yang lolos tapi di wilayah tertentu, tapi sekarang tidak ada yang lolos, atau yang lolos sedikit, unsurnya gitu ya, unsurnya sama seperti itu. Jadi data real saat itu perform kakak kelasnya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Optimasinya ya. Yang kita ngomongin adalah optimasi. Eh, Maksudnya optimasi apa? Sebenarnya kita bisa lakukan adalah hanya mengoptimalkan potensi yang ada di kita. Maksudnya potensinya berarti apa? Satu rapot ya. Jadi teman-teman yang satu apa? Satu rapot. Yang kedua adalah sertifikat gitu ya. Yang ketiga baru nanti kita ngomongin TK. Oke. Kita akan ngomongin bertahap dulu deh sesuai catatan saya ya. Pahami jurusan yang benar gitu ya. Kalian ingat jangan ikutan atau FOMO. Jadi gini, ini kemarin saya ketemu ada salah satu sekolah, ada salah satu anak di sekolah, dia nilainya tinggi sebenarnya. Dia nilainya tinggi. Anak-anak yang nilainya setinggi dia di sekolah itu biasanya pilihnya kedokteran, kalau enggak teknik ya, teknik pertambangan atau teknik sipil gitu ya, atau minimal farmasi. Nah, anak ini di kelas eh, di apa ya, di awal-awal itu emang dia beli itu gitu ya. Hampir teman-temannya yang prestasinya setinggi dia gitu ya juga milihnya semacam itu gitu. Eh, karena menurut dia yang bagus ya jurusan-jurusan itu, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu gitu ya, dia ngobrol sebagainya, dia ya potensinya, dia jujur pada dirinya, saya itu ternyata pilih jurusan itu gitu ya, pilih jurusan kedokteran dan sebagainya itu ada kutip hanya ikutan. Pas kita ngobrol lebih dalam, ternyata potensi dia itu ada di sastra, dan sastranya itu sastra Jawa gitu ya, sastra Jawa. Pas kita ngobrol, oh benar, dia punya beberapa sertifikat yang di kesastraan gitu ya. Dia pernah menang lomba tulis Jawa dan sebagainya. Akhirnya dia shifting, dia pindah, oke lah, saya nggak akan ke kedokteran gitu ya, saya akan ikutin kata hati, nggak ikutin kata gengsi gitu ya. Dia hanya pilih UI sastra, dan dia keterima di situ ya, di SNBP-nya gitu ya. Karena emang ternyata dia perform di situ gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, coba jangan terlalu ikutan sama teman-teman, gali potensinya sebenarnya apa yang kalian uh, bisa gitu ya. Cuman yang agak susah itu kalau kalian tutup semua gitu ya. Tutup semua itu artinya ke kanan enggak, kiri enggak gitu ya, sana enggak, ke sini enggak. Yang kedua teman-teman, mungkin ini kita juga harus pastikan ini enggak bisa dipandang sebelah, sesuai dengan level sekolah atau level alumni. Jadi gini, uh, nggak bisa dipungkit ya, setiap kota itu punya sekolah favorit, setiap provinsi punya sekolah favorit gitu ya, sehingga tanda kutipnya itu menjadi langganan kampus favorit. Contoh aja misalnya kalau di Bandung, nah, di Bandung kita ngomongin yang banyak kan ITB ya pasti anak SMA 3 atau SMA 5 gitu ya, atau 28 bis itu gitu. Kita ngomongin Semarang nggak punya anak SMA 3, ngomongin Jogja punya anak SMA 8, SMA 1, SMA 3 gitu ya. Surabaya misalnya SMA 5 seperti itu ya. Atau mungkin sekolah favorit swasta atau yang selain negeri nih, misalnya ngomongin BPK Penabung, ngomongin Teman IC, Radita Dikantara, itu artinya mereka udah punya levelnya di situ. Nah, buat teman-teman itu juga harus mengukur itu. Jujur aja kalau SNBP mau nggak mau kita harus mengukur itu. Beda dengan SNBT ya. SNBT kita nggak mengukur ini nggak masalah, gitu ya. Karena yang kita ukur adalah skor. Tapi kalau teman SNBP harus mengukur itu, ya. Misalnya, contoh sederhana aja, nggak pernah ada yang terima kedokteran nih di kakak kelas gitu ya, SNBP. Bahkan SNBP juga nggak pernah ya ada keterima masih 5 tahun yang lalu. Itu kalau kan SNBP ke jalur kedokteran itu ya semacam hampir bunuh diri gitu ya, seperti itu. Jadi kecuali ya, ada kecuali teman-teman, nanti kalau kalian punya sertifikat dan sebagainya gitu. Tapi kalau modalkan rapot saja, saya bilang kalau modalkan rapot saja, teman-teman harus aware tentang kondisi sekolah teman-teman. Gini, contoh ya, saya kemarin baru ke sekolah yang agak di masuk di bukan pelosok ya, maksudnya masuk ke desa lah gitu ya, bukan di tengah kota. Pas kita ngobrol, ternyata sekolah itu keterimaan SNBT-nya cukup tinggi ketimbang sekolah yang ada di kota. Pas kita ngobrol,
Kenapa? Ternyata guru BK-nya atau bagian kurikulum itu mereka mengarahkan sesuai level sekolahnya, gitu ya. Jadi mereka mengarahkan ke level sekolahnya sehingga keterima-nya cukup tinggi, gitu ya. Itu ada salah satu sekolah yang dia nggak masuk ya, 1.000 besar Indonesia itu nggak masuk, jauh dari radar itu, tetapi keterimanya cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari sekolah favorit yang ada di kotanya. Ternyata apa? Gurunya menyesuaikan dengan level sekolahnya. Misalnya gitu ya. Misalnya aja dia mau pilih akuntansi misalnya. Dia di Jawa Tengah. Dia mau pilih Undip misalnya. Kayaknya kok berat nih karena levelnya belum masuk sana. Dia pilihkan akuntansi di tempat lain. Misalnya dia pilihin di Polines gitu ya. Dia pilihin di kampus misalnya di Untida dan sebagainya. Dia pilihkan di situ dan itu membuat keterima cukup tinggi gitu ya. Dan saya sudah bilang ngomongin tadi yang awal, teman-teman jangan gengsi dengan jurusan atau bahkan jenjang. Karena banyak anak yang masih gengsi, apa saya nggak mau pilih D4, saya nggak mau pilih D3 misalnya, gitu ya. Akhirnya di ujungnya mereka di SNBP-nya pilih juga D3 dan D4-nya, gitu kan, sudah kepepet. Di SNBP-nya mereka gengsi. Nah, teman-teman, saya bilang buat teman-teman pilih jurusan itu benar pahami ya, jadi jangan gengsi pilih D3 atau pilih D4. Seandainya kok nilai kalian nggak cukup S1, pilih D3 atau D4. Bahkan fun fact-nya D4-nya UGM sekarang itu malah lebih lebih berat daripada S1-nya di hampir lebih berat ya. Persaingannya hampir sama sekarang gitu ya. D4-nya di UGM sekarang persaingannya hampir sama dengan S1-nya. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman nggak usah gengsi milih D4 ataupun D3 gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, hitung nilai rapot yang benar. Nanti saya hitungnya nilai rapot gimana? Saya sedikit gambarkan ya, teman-teman yang nggak pakai aplikasi dashboard atau sekolah, saya kasih gambaran cara hitungnya. Karena cara hitungnya itu akan beda. Saya selalu bilang, uh, coba hitung nilai rapotnya, walaupun sebenarnya segini. Nilai rapotnya pada umumnya ngitungnya gitu-gitu aja, tapi saya bilang, ternyata data yang kita terima, data yang banyak masuk ke kita, itu yang terima, itu yang nilai rapotnya ideal. Ya, kalau kalian nggak punya sertifikat gitu ya, nggak punya apa namanya pihak dan sebagainya, banyak yang terima itu nilai rapot ideal. Nilai rapot ideal itu ini ya contoh ya. Contoh nilai rapor ideal. Oke. Nilai rapor ideal itu maksudnya gimana mas? Maksudnya gimana? Tulisannya kelihatan ya. Hmm. Oke. Nilai rapor ideal itu adalah ini. Nilai mapel pilihan. Nah, itu harus lebih besar dari nilai semua. Maksudnya contoh deh. Saya akan kasih contoh misalnya ini. Eh, Jurusan tertentu saya gampang deh. Misalnya jurusan teknik. Ya, saya pilih ngomongin jurusan teknik. Ada anak pilihan jurusan teknik. Teknik lagi ya. Teknik bilang mas. Teknik. Ada anak ngomongin jurusan teknik. Nah, ternyata untuk jurusan teknik dan saya bandingkan dengan jurusan hukum misalnya, jurusan hukum itu adalah tentu cara ngitung raportnya adalah berbeda, gitu ya. Kalau kita ngomongin teknik, nanti akan kita hitung ada raport semua, ada rapor pilihan, gitu ya. Juga sama nih, ada rapor atau mapel boleh rapor semua, ada rapor pilihan. Gitu. Kalau rapor semua, ini kita hitung pelajaran 1 sampai pelajaran 13, misalnya kalian punya 13 pelajaran, gitu ya, dihitunglah muncul rata-rata. Oke ya, kita anggap ini nanti ada rata-rata 1, dari semester 1 sampai semester 5. Yang rapor pilihan, nah ini karena dia teknik, ya, karena dia teknik, berarti dia pilih matlan, Recording matlan stopped. plus fisika. Nah, matlan dan fisikanya kalau hitung dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kalau semester 1 kan adanya rapor IPA aja tuh. Ya, kalau hitung tuh rapor IPA-nya semester 1, semester 2, nanti 3, 4, 5-nya dan matematika lanjut sama fisika. Hitung rata-ratanya. Hitung rata-ratanya muncul rata-rata yang kedua. Jadi ya, begitu juga yang hukum.
yang hukum juga sama, berarti pelajaran 1 sampai pelajaran 13 misalnya ya. Ini hitung menjadi rata-rata yang kedua, rata-rata yang pertama maaf. Hukum karena dia hukum, dia berarti maksudnya apa berarti penduduknya kalau hukum? Sosio ya, sosio plus PKN. Kalau dihitung semester 1 sampai semester 5 berarti kalau semester satunya yang dihitung IPS-nya. Ya, karena rapat kalian adanya IPS ya, semester 1 semester 2 sama PKN-nya itu kalian muncul rata-rata yang kedua. Nah, ini dia. Yang dipakai yang mana? Nah, raport ideal itu sebenarnya raport ideal jika nah, jika nilai yang rata-rata kedua lebih besar daripada rata-rata pertama. Gitu ya. Jika rata-rata kedua lebih besar dari rata-rata pertama, itu nilai idealnya. Ya, itu saya sudah bilang dan rata-rata data yang keterima ya kemarin di kita itu yang seperti itu. Apakah ada mas data yang rata-rata satunya itu lebih besar? Ada, tapi cenderung lebih sedikit ya. Cenderung lebih banyak yang keterima jika rata-rata keduanya ini Recording in progress. besar gitu ya. Nah, teman-teman, kalau di aplikasi kami kita menggunakan dua-duanya ini dan biasanya kita gabungkan menjadi satu, ini menjadi rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah rata-rata satu ditambah rata-rata 2 dibagi 2 itu kita sebut sebagai rata-rata gabungan. Ini juga sama ya. Rata-rata gabungan itu kita sebutnya adalah rata-rata 1 tambah rata-rata 2 dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau rata-rata gabungannya lebih tinggi daripada rata-rata 1, itu lebih bagus tadi ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya cara menghitung rapotnya. Rapot aku ideal nggak ya? Seperti itu. Jadi pastikan kalian cek dulu Recording stopped. ya, kalau ambil jurusan apa dan hitung seperti itu ya karena kalau SNBP ini kan pakainya raport ya jadi analisis raportnya harus oke gitu ya. Nah itu salah satu cara analisis raportnya gitu ya. Oke. Saya dulu yang belum jelas di sesi tanya jawab ya. Oke. Oke, yang berikutnya udah ngomongin raport, berikutnya kita akan ngomongin uh, sertifikat ya, sertifikat piagam dan sebagainya. Teman-teman, kalau ngomongin sertifikat, saya bilang karena tahun kemarin itu boleh upload 3 ya kalau masalah ya. Saya bilang usahakan ada sertifikat Recording in progress. sertifikat apapun iya apapun ya. Bahkan kemarin banyak siswa kita yang kita anjurkan ada indeks sertifikat apapun seada-adanya. Yang penting jangan sertifikat rumah bapak ibu kalian gitu ya. Oke, jadi sertifikat apapun sehingga kemarin ada yang pakai sertifikat organisasi gitu ya atau sertifikat hanya keikut sertaan lomba dia nggak juara tapi ikut serta gitu ya nggak masalah. Kenapa kita ngomongin itu? Karena gini teman-teman, kalau kalian sudah ngomongin sertifikat, itu nanti kalian akan dibandingkan dengan sekolah lain. Misalnya nih, kampus itu ternyata membandingkan rapot kalian dengan rapot teman kalian di sekolah lain. Dan level sekolahnya juga sama. Gitu ya. Saat di raportnya sosial aja antara kalian dengan kompetitor, tentu kampus butuh validasi lain atau validator lain. Validatornya apa? Udah pakai sertifikat itu. Recording Gitu ya. stopped. Jadi kita selalu bilang adakan sertifikat apapun itu ya. Kalau sertifikat kalian sedikit upload aja semua kecuali kalau sertifikatnya banyak ya. Kalau kemarin saya ketemu ada anak di Jogja dia sertifikatnya lebih dari 3 dia punya 10 sertifikat. Nah, dia bingung sertifikat mana mas yang harus diupload. Itu baru kita konsultasi gitu ya. Nah sertifikat yang harus diupload itu adalah kalau nggak nyampe 3 atau cuma maksimal 3 semuanya. Tapi kalau nanti kok sertifikatnya nggak nyampe lebih Recording in dari 3, progress. teman-teman yang kerjanya suka ngumpulin sertifikat gitu ya. Ini salah satu sertifikat berjenjang. Nah itu pastilah ya, itu semua orang pasti tahu berjenjang itu kayak kalian lulus di KSM, OSM gitu ya. Nah itu namanya sertifikat berjenjang. Ini ada resmi dan ada jenjangnya dari provinsi, dari kabupaten, provinsi, nasional itu berjenjang. Itu harga yang paling tinggi sertifikatnya ya menurut didatakan. Yang kedua, karena sebenarnya berjenjang tidak berjenjang itu aja pilihannya adalah berjenjang dan tidak berjenjang. Yang tidak berjenjang apa ya sebenarnya selain berjenjang
gitu ya, yang selain berjenjang. Jadi misalnya ada kampus tertentu ngadain lomba gitu ya, ada tertentu ngadain lomba, itu namanya tidak berjenjang. Di antara tidak yang berjenjang ini, Recording stopped. yang tidak berjenjang ini, saya selalu bilang dahulukan yang ada hubungannya dengan kampus tujuan. Nah, kampus tujuan. Misalnya nih, kamu mau ke mana? Unpad. Iya, yang didahulukan adalah sertifikat yang kamu ikut lomba di Unpad. Makanya masih ada waktu nih beberapa bulan ke depan kalau ada lomba-lomba di kampus tujuan kalian, ikutin aja. Ya, ini beberapa kampus masih ngadain gitu ya. Nah, kalau kalian mau ikutin aja seperti itu. Ya, jadi itu bisa untuk modal. Yang ketiga adalah sertifikat organisasi, gitu ya. Organisasi ya, jadi kalau bilang saya pokoknya yang penting ada sertifikat. Nah, umur sertifikatnya 3 tahun ya, jadi umur sertifikatnya 3 tahun, jadi mungkin kalian awal kelas 10 itu udah bisa dipakai sertifikatnya ya. Jadi saran saya itu kalau bisa minta, mas saya cuma OSIS Pak, itu pun cuma pengurus mas gitu ya. Kalau selama kalian bisa minta sertifikatnya, minta ya, minta di saat sekolah upload gitu ya. Jadi saran saya adalah apapun sertifikatnya diupload. Kalau lebih dari 3, pilih yang terbaiknya. Karena banyak cerita ya. Kemarin kita punya anak SMA 3 Semarang, teman-teman. Anak SMA 3 Semarang, yang satu nilainya tinggi, yang satu nilainya rendah. Ya, saya itu konsultasi dan dia pingin sama-sama SMA 3 pingin masuk ke mana ya? Teknik Undip ya. Kan ngobrol, kok salah satu jangan pilih teknik kimia deh, gitu ya. Anak yang nilainya tinggi tentu nggak mau ngalah, nah, gitu ya, nggak mau ngalah dia. Mas nilai tinggi kok kalah, gitu ya. Yang rendah ternyata juga kok kita adu mekanik aja mas, siapa yang menang, gitu ya. Ternyata udah kita biarin, akhirnya kan udah kita nasihatin, yang terima yang nilainya lebih rendah. Kita agak kaget. Kenapa? Karena anak ini dua-duanya nggak pernah ikut lomba sains, karya ilmiah itu nggak pernah ikut dua-duanya. Ya, ternyata apa yang tidak tanyakan kepada yang keterima, nah yang nilai tidak keterima itu ternyata dia di akhir-akhir dia tuh ngupload lomba sertifikat lomba tari. Nah, jadi pernah ikut lomba tari dan dia menang. Ternyata kecurigaan kita itu karena setelah nilai tinggiannya anak pertama tadi, ya. Eh, gitu ya. Jadi artinya apa? Sertifikat ini juga sangat membantu untuk memvalidasi nilai rapot kalian. Jadi karena jujur aja banyak kampus itu masih agak ragu nih dengan nilai-nilai di sekolah, di beberapa sekolah gitu ya, masih ragu ini beneran kayak sembilan sekolah ini gitu ya, karena nggak bisa dipungkiri banyak sekolah sudah tahu prosesnya biar nilainya bagus gitu, jadi banyak kampus yang masih ragu. Saya kemarin menemukan salah satu sekolah di eh, Jawa Tengah area selatan gitu ya, nilai eligible ranking 100 itu nilainya rata-ratanya masih 92, tinggi banget gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Yang kedua, yang berikutnya terakhir berarti ya, yang kelima yaitu aware dengan TKA. Oke, TKA jangan dianggap sepele, walaupun Pak Menteri bilang berkali-kali apa namanya, TKA nggak penting gitu ya, bukan nggak penting, nggak wajib gitu ya. TKA nggak wajib, Pak Menteri berkali-kali bilang TKA nggak wajib gitu ya. Eh, tapi ada kecurigaan di beberapa kolega kami. TKA akan menjadi validasi sebelum diumumkan ya. Tapi ternyata ini benar. TKA menjadi validator untuk nanti kalian yang ingin masuk SNBP. Maksudnya validator apa? Gitu ya. Karena gini, sebelumnya validatornya digunakan biasanya pakai sertifikat, teman-teman. Sertifikat itu menjadi validator. Gitu ya. Kalau nilainya saya dia nanti cek sertifikatnya dan sebagainya. Nah, ternyata data yang diterima oleh panitia itu lebih banyak yang nggak ngupload sertifikat daripada yang ngupload sertifikat TKA gitu ya. Dan benar ya, ternyata TKA digunakan sebagai alat validasi atau validator. Jadi ini untuk validator. Validator apa ya? Tentunya validator nilai rapot gitu ya. Ya, validator nilai rapot. Maksudnya gini, maksudnya validator itu gimana Mas? Misal ya, uh, misal rapor kalian rapor kalian nilainya 9,5, wah keren gitu ya, tapi tiba-tiba TKA-nya kalian seblok cuma 7 gitu ya, ini bisa dianggap raportnya tidak valid. Paham ya maksudnya ya?
mending kalian rapotnya nggak apa-apa cuma 8, kan banyak sekolah yang susah dapat rapotnya dan sebagainya gitu ya, tapi TKA kalian 9 gitu ya, nah ini dianggap sangat valid gitu ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman ini hati-hati dengan TKA, makanya beberapa sekolah ini sudah ngejar ke TKA-nya ya. Ini kan ada anak mancing nggak ya, beberapa mancing udah kelas malamnya udah ada TKA sekarang, mungkin beberapa kelas favorit juga sedang ngejar ke sana gitu ya. Oke, jadi jangan diremehkan TKA-nya buat teman-teman yang rapotnya belum perform, bisa ngejar di TKA-nya. Yang sudah perform, jangan dilepasin TKA-nya karena bisa jadi nilai rapot kalian jadi nggak valid karena TKA-nya nilainya kurang. Gitu ya. Oke, itu untuk TKA ya, untuk buat tentang TKA. Oke, sama itu sudah kita bahas di depan tadi. Sudah saya bahas, jadi nggak bisa bahas lebih banyak. Jadi saat pilih jurusan jangan FOMO tadi ya. Oke, jangan gengsi gitu ya, research dan dialog juga untuk ngobrol. Saya mau bilang ngobrol terbaik kalau kalian nggak ada masalah dengan orang tua, ngobrol terbaik itu dengan orang tua ya. Saat kalian uh, orang tua oke, kalian oke, itu biasanya performnya akan lebih bagus ya. Saya sering ketemu uh, uh, bahkan beberapa yang lalu itu ada orang tua sama anak datang konsultasi dengan saya, itu datang tuh hadapnya sudah beda, yang satu ngadep kanan, yang satu ngadep kiri gitu. Ternyata dia baru berantem di mobil gara-gara beda jurusan gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya si anak itu belajar nggak tenang, orang tua juga masih belum set gitu ya, masih belum plong karena masih ada ganjalan di antara mereka. Jadi saya tuh bilang, obrolin ke orang tua. Kalau bisa presentasi, kalian presentasikan ke orang tua. Karena saya ketemu beberapa anak, dan dia bikin bikin slide, beneran bikin slide, dan dia presentasikan ke orang tua kenapa dia pilih jurusan itu dan bagaimana dia akan bertanggung jawab dengan jurusan itu. Ya, jadi kalau kalian punya rasa kekeh di jurusan itu, ngobrol dengan orang tua dan kasih alasannya gitu ya, gitu ya. Jadi saya selalu bilang seperti itu, orang tua diajak dialog. Jadi kalau kalian masih belum oke sama orang tua, ya dialog dengan teman atau guru dulu. Kalau udah oke, nanti bisa masuk ke orang tua gitu ya. Oke, karena saya ini Bapak Ibu guru yang gabung, saya ketemu ada anak-anak yang memang satu kondisinya, anak-anak dan orang tua itu mereka bersama-sama kagak gitu ya. Ada anak-anak yang sama-sama bolos gitu, kata anak terus orang tua, dan orang tua terus anak sama-sama bolos gitu ya. Ada anak yang ikut orang tuanya ya, setelah ibu sama bapak gitu ya, atau ada orang tua yang ikut anaknya gitu ya. Itu tergantung kondisi keluarga kalian masing-masing, tapi saya pikir ini harus segera diselesaikan ya, untuk kalian tidak ada ganjalan. Oke, berikut ini. Nah, jurusan dia tidak direct dengan kesuksesan kerja. Karena banyak orang milih itu karena pilih jurusan itu karena kerjanya gampang, duitnya banyak, kan gitu ya. Oke, oke, masih banyak kan kan mas. Jadinya yang jadi gampang apa ya, yang gajinya banyak apa ya, seperti itu banyak kan, gitu ya. Eh, saya tuh bilang yang direct dengan kesuksesan kerja itu bukan jurusan, gitu ya. Yang direct dengan kesuksesan kerja, saya bilang bukan jurusan, tapi portofolio. Tapi portofolio saat kuliah. Ya, saya pernah suatu saat gitu ya, uji coba pas dulu kuliah di UGM, kita lihat nih teman-teman, ada teman-teman yang pilih jadi kita uji coba, teman-teman pilih sastra Jawa, ada teman-teman pilih saat itu komputer science di UGM, kita cek mana nih, kita uji coba beberapa orang gitu ya, ambil sampel gitu, ternyata tidak semuanya anak-anak yang pilih komputer science itu lebih sukses daripada anak-anak sastra Jawa gitu ya. Ada teman yang sastra Jawa itu pas dia kuliah itu perform banget kuliahnya perform banget, pas lulus kuliah dia langsung dapat gaji sekitar 30 sampai 40 juta saat itu ya. Itu udah lama, sekitar 10 15 tahun yang lalu gitu ya. Tinggi banget ya. Ternyata apa sih, anak yang sastra Jawa ini terterima di Holland, di Belanda gitu ya. Dengan teman-teman yang kita uji coba yang anak komputer kan yang biasa terterima di kerjaan di apa perusahaan BUMN dan sebagainya. Tentunya kalah dengan teman sastra Jawa yang jauh lebih perform gitu ya. Jadi saya selalu bilang nanti gaji dan kesuksesan kerja itu berbanding lurus dengan portofolio saat kalian kuliah. Saya bilang, Mas, jurusannya nggak keren, gitu ya. Kalau jurusan kamu nggak keren, kamu bikin kuliahmu portofolionya bagus sehingga kamu keren pas saat kuliah. Saya bilang gitu. Ya, kan banyak anak masih pilih jurusan itu yang keren, gitu ya. Nggak gitu sebenarnya. Jurusannya kamu oke, lakukan dan kamu kuliah dengan sangat keren, bikin portofolio yang bagus, ya itu akan bikin
kalian udah dapat kerjanya. Oke? Oke, tadi ini sama ya. Jadi penjelasan tadi saya detailkan, gitu ya. Oke, penyesuaian dengan level sekolah tadi udah saya jelasin. Oke, oke. Ini ya, jadi sih ada garis besar nih, garis besar garis kembali itu pastikan kalian punya amunisi selain rapor ya, yang tadi TKA dan apa namanya sertifikat ya. Ini udah saya jelasin juga di depan tadi ya, strategi nilai rapor ya. Saya hitungkan tadi cara hitung ya. Oke, yang ideal yang seperti apa juga saya jelaskan tadi ya di depan. Oke, dan sertifikat sudah saya jelaskan tadi di depan. Jadi sudah banyak saya jelaskan tadi di depan. Oke, apa saja sekali lagi, apa saja sertifikatnya boleh ya. Oke, ini masuk ke intinya. Ya, baru masuk intinya ya. Teman-teman, teman-teman mungkin nggak sadar kenapa TKA itu dibuat. Karena sebenarnya itu dilihat dari data yang ada. Ya, dilihat dari data yang ada. Data yang ada, teman-teman, data rapor anak Indonesia itu MEAN-nya, nilai tengahnya, atau bisa disebut rata-rata gampangnya ya, MEAN, MEAN, itu median, mediannya gitu ya, itu ternyata ada di 85-90 dan terbesarnya puncaknya itu ada di situ ya, dan hampir rata-ratanya juga ada di situ juga, medianya ada di situ dan rata-ratanya juga ada di situ gitu ya. Itu nilai raport anak Indonesia tinggi ya, iya tinggi gitu ya. Tapi pas dicek saat AKM, ini ada kelas 12 masih ada yang pernah ikut AKM ya atau ANBK, itu ternyata raport anak Indonesia itu kisaran yang dominasinya sebaran sebaran tertingginya lah ya, sebutnya kita sebaran tertingginya itu ada di 55 sampai 65 sebaran tertingginya. Tadi kan beda ya. Yang rapot 85 sampai 90 ini 65 55 sampai 65. Jadi ada degradasi sekitar 30 poin. Wow, tinggi ya. Jadi itu yang bikin panitia bertanya-tanya, ini rapotnya tinggi-tinggi ya, tapi kalau skor NBK-nya rendah. Dan skor itu tervalidasi dari skor UTBK. Skor UTBK kan rata-rata atau nilai tengahnya anak Indonesia kan sekitar 450 sampai 500 ya. Kalau kita konversi ke uh, puluhan mungkin sekitar 45 50 lah gampangnya gitu ya. Karena ini beda penilaian, ini IRT, ini bukan IRT, tapi kalau kita gampangkan seperti itu, ternyata ada penurunan lagi nih sekitar 10 poin. Berarti totally ada penurunan 40 poin. Waduh, tinggi banget gitu ya. Ini akhirnya teman-teman, panitia tuh bingung ya. Ini skornya anak ini rapotnya tuh beneran nggak sih skor dapat segini? Nah, banyak yang masih ragu seperti itu. Kampus ya, oke, panitia dan kampus. Sehingga mereka benar-benar butuh validator. Oke, validatornya apa tadi? Sertifikat, yang punya sertifikat. Dari kemarin yang nggak punya, ya akhirnya bergantilah dengan TKA, gitu ya validatornya. Makanya saya bilang TKA menjadi sangat penting, walaupun ya pemerintah berkali-kali bilang Pak Menteri gitu ya, berkali-kali bilang nggak wajib gitu ya, nggak wajib gitu, tapi ini akan jadi validator. Oke. Terus ya, oke, terus juga oke, yang ini gimana? Berarti artinya gini, maksudnya gimana? Artinya ini berkurang terhadap rapor ya. Jadi artinya TKA ini menjadi validasi nilai raport untuk memastikan raport kalian itu sudah oke atau sudah atau belum, karena data pemerintah sekali lagi segini, tetapi pas dicek lewat UTBK dan ANBK gitu ya, nilainya jauh berkurang gitu ya, sehingga TKA menjadi validator. Itulah alasannya teman-teman ya. Makanya saya bilang masih ada waktu berapa bulan lagi, ini di Agustus, September, Oktober, November gitu ya. Berarti ada 2,5 bulan lagi kurang lebih ya, karena tanggal 1 ya. Ada 2,5 bulan lagi, berarti kita masih punya waktu 2,5 bulan lagi. Oke, saya pikir teman-teman harus segera buka kisi-kisinya. Ini sudah pada buka kisi-kisinya belum nih? Ya, satu buka kisi ya. Yang kedua, teman-teman pastikan saya mau pilih apa pilihannya, gitu ya. Saya mau pilih apa pilihannya, terus segera lakukan itu. Buat teman-teman yang punya NBP, terbilang waspada terhadap TKA, gitu ya. Kalau enggak, kalian akan disalib oleh teman-teman yang lain yang sudah mempersiapkan TKA-nya. Oke, ya gitu ya.
Oke, saya jelasin beberapa dulu. Untuk saya lanjut ya, saya ada beberapa data saya tunjukin. Kalau seperti ini udah selesai, saya tunjukin beberapa data. Ini dia. Tadi saya bilang ini data asli dari pemerintah, teman-teman. Nah, ini dia. Ya, nilai rapot anak Indonesia itu berkisaran di sini. Berapa? 85 sampai 90. Ya, ini saya ambil dari kebijakan TKA terawal dari keluarkan dari Pusmendik. Lihat skornya, dia kisarannya 85 sampai 90. Oke, terus dicek tuh ya sama Pusmendik. Ya, kalau numerasinya, ya numerasinya, ini saya ambil yang numerasinya, ANBK-nya kisarnya berapa? Ternyata ini yang saya ambil tiga tertinggi, ya, antara 55 sama kayak tadi ya saya tulis ya, antara 55 sampai 65. Ini data asli, gitu ya. Yang berikutnya AN apa ini UTBK dan ada tertingginya juga di sini. Oh, 450 sampai 520 tepatnya ya. 480 sampai 520. Gitu ya. Jadi artinya semakin turun gitu ya. Artinya apa? Itu dia. Mereka pada pemangku kebijakan tentu akan menvalidasi ini ya. Kalau ANBK kan yang dites cuma sebagian aja tuh gitu ya, kalian pilih sebagian aja. Jadi kelas 11 itu kemarin nggak semuanya ikut tes ANBK, hanya yang diacak dan terpilih aja gitu ya. Nah, kalau AKM TK itu akan dilakukan oleh semuanya gitu ya. Saya selalu bilang buat teman-teman segera siapin, jangan sampai ketinggalan karena beberapa sekolah yang favorit malah sudah berlomba-lomba ya untuk mempersiapkan itu. Oke, saya akan tunjukin data lagi. Saya bilang teman-teman mulai sekarang harus segera buka kisi-kisinya. Ayo udah pada buka belum nih? Ya, oke, kita lihat kisi-kisinya ternyata cukup detail dan teman-teman bisa fokus mulai dari kisi-kisinya. Saya bilang ya, coba saya buka ambil satu nih. Ini kalau teman-teman bisa baca di atas ada tulisan salinan perkabaran nomor 45 tahun 2025. Ini asal resmi gitu ya. Jadi kalau materinya itu ada bilangan read. Oke, bentar. Nah, oke, ada bilangan read di sini ya. Terus ada persamaan dan persamaan linear yang wajib nih, matematika wajib. Ada fungsi, ada berdasar dan deret, ada objek geometri, ada transformasi, ada pengukuran, ada perbandingan trigono, ada data. Ya, jadi cukup jelas, kompetensi juga cukup jelas. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman yang belum lihat kisi-kisinya ya. Dan pemerintah juga sudah jelas mengasih contohnya. Model soalnya nanti ternyata yang keluar dari UTBK modelnya ya, jadi ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada tabel, ada syarat kecukupan. Kita akan lihat ya contoh soalnya. Loh, ini satu tentang bilangan. Contoh ya, biar kalian tahu gambarannya. Loh, kok gampang nggak? Iya, gampang ya. Coba kita kerjain ya. Oh, jadi kecil ya, coba aja yang gampang, yang susah nggak usah kerjain ini. Ini dua ya kan ya. Ini coret, coret, ini tiga. Berarti seperempat ditambah 2/3. Gitu ya. 4 kali 3 12. Pasti bawahnya 12. Mana yang bawahnya 12? Oh, yang ini. Yang lain nggak ada. Oke, selesai. Gitu ya. Loh, gitu. Ini kebetulan pasti gampang, teman-teman. Ya. Kalau kalian teruskan, ini menjadi 3 tambah 8 tambah 11/12. Jawabannya. Benar ya? Oke. Tapi ternyata di soal berikutnya itu nggak mudah. Ya. Soalnya banyak pakai literasi. Ya. Ini tipe-tipe soal UTBK. Maksudnya literasi gimana? Kalian disediakan bacaan, jadi nanti ada bacaannya, ada bacaannya, gitu ya, ada bacaannya, dan jawabannya tidak hanya pilihan ganda yang bisa kalian tebak, gitu ya. Ini jawabannya adalah benar salah. Jadi potensinya sangat banyak banget. Bisa benar salah benar, bisa salah salah benar, bisa benar benar benar, bisa banyak banget. Ya, hanya semakin susah kita untuk menebak. Oke, ini modelnya model UTBK banget. Ya, udah UTBK seperti ini. Tetapi saya lihat levelnya diturunkan sedikit. Ya, kalau UTBK misalnya 100, gitu ya, ini jadi 70 lah, gitu ya. Oke, saya lihat lagi. Ya, ini sebenarnya materi SMP kalau kalian lihat, gitu ya. Tetapi jawabannya juga berupa benar salah, gitu ya. Ya, kita coba baca. Pada kasus berikut AD sama dengan BC, gitu ya. AD sama BC, gitu ya.
Terus AB sejajar dengan DC, AB sejajar dengan DC, seperti itu. AB lebih besar DC, gitu ya. Sudut BAD adalah 70. Berarti BAD 70, mana BAD? Berarti sini ya, 70. Terus ABD 30, mana ABD 30, berarti sini 30. Oke? Ini nggak susah sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau kalian prinsipnya nggak belajar, karena ini tenaga sejajaran dan apa namanya, garis berseberangan, ya, terhadap dan sebagainya, kalian mungkin akan harus ulang lagi. Karena ini materi SMP yang di SMA itu banyak nggak dipelajari ulang. Gitu kan, jadi harus segera buka kembali, gitu ya. Oke, ini juga sama, lihat. Ini ada model soal yang di sekolah dia nggak ada. Ya, di ANBK juga ini, saya nggak tahu, ANBK satu udah ada atau belum. Kalau ANBK di 2 tahun yang lalu belum muncul. Namanya kecukupan. Ya, soal kecukupan. Soal kecukupan itu kayak gini. Ya, contoh ya. Saya akan bacakan, itu namanya soal kecukupan. Jadi kita soalnya satu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, ya jawabannya lebih dari satu, yang ketiga pun salah, yang keempat tentang kecukupan. Kecukupan itu gini. Pada trapesium risiko A, B, ya, ini AB-nya ada. Terus berikutnya AD lebih kecil dari BC, gitu ya. Terus keliling trapesiumnya sekian. Ya, berarti kan soalnya agak aneh, ya. Apakah keliling trapesium lebih dari 25? Nah, pertanyaannya gitu. Kecukupan itu artinya apa? Kecukupan itu soal ini tuh belum bisa dijawab sebenarnya. Biar bisa dijawab, kalian harus dibantu oleh pernyataan 1 sama pernyataan 2. Sehingga kalian harus menganalisis apakah dengan pernyataan 1 saja sudah cukup, atau dengan pernyataan 2 saja sudah cukup, atau harus dengan 2 pernyataan ini baru cukup, atau dengan 2 pernyataan itu tidak cukup, sehingga walaupun dikasih 2 pernyataan tetap tidak bisa dijawab. Ini baru analisis, gitu ya. Yang artinya tidak cukup kalian bisa belajar seminggu 2 minggu terus bisa, gitu ya, seperti itu. Jadi ini butuh analisa. Oke, itu tipe soalnya. Nanti bahasnya di berikutnya aja ya, di pertemuan berikutnya. Ini tipe soal yang kompleks yang di ANTR juga keluar. Jadi tentunya teknis ya, yang benar bisa A, bisa A sama C, gitu ya, bisa A, C, E, ya itu macam-macam. Jadi artinya sebenarnya satu soal itu menjadi kayak 5 soal, ya, karena kalian harus mencek satu-satu, gitu ya. Satu soal ini menjadi kayak 5 soal. Oke, kebayang ya? Jadi artinya teman-teman, ini sebenarnya kalau dilihat soalnya tidak terlalu yang susah, tapi kalian harus tahu pemahaman yang mendalam. Ya, teman-teman yang penasaran, buka di linknya Busmedik simulasi TKA, gitu ya. Oke, karena sudah kurang 5 menit lagi jam 8 ya, saya lanjut ke sesi uh, Q&A. Nah, Mas Fahmi begini sesinya Q&A. Silakan yang mau bertanya dan menjawab. Oh, bertanya dulu ya. Oke, silakan. Thank Oke, you. teman-teman, bagi yang ingin bertanya, tapi ada beberapa pertanyaan sih, Kang Heri yang sudah masuk ya di chat box. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa juga nih untuk bertanya jika tidak melalui chat box, bisa langsung raise hand aja ya teman-teman di Zoom dan langsung memberikan pertanyaannya. Mungkin Dila akan bacakan pertanyaan dari chat box dulu ya, Kang. Dari Kak Uci. Izin bertanya, Pak, tapi bagaimana jika si anak pada akhirnya harus kuliah di univ yang bukan impian dan jurusan yang bukan impiannya? Jadi contohnya terjadi pada Kak Uci sendiri yang sudah mengumpulkan banyak sertifikat dan nilai bagus, tetapi orang tuanya mau anak maunya saya pendidikan. Menurut Bapak, apakah bisa menjalani di jurusan ini selama 4 tahun? Lalu konteksnya ke sekarang ini Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa pendidikan itu adalah beban negara. Tapi untuk adik-adik yang berjuang untuk PTN jangan lupa perbanyak doa dan perbanyak sertif dan skill. Gitu sih Kang Heri. Pertanyaan pertama. Boleh dijawab dulu Kang? Oke, yang tentang sebenarnya ini lebih kasus yang bisa obrol ya antara kalian dan orang tua beda ya. Gini, kalau saya sih bingung. Kalau bisa ketemu orang, tadi saya waktu bikin obrolan lebih enak itu ketemu bertiga. Bertiga itu artinya ada kamu, ada orang tua, dan ada yang menengahi. Jadi sebenarnya butuh butuh itu, gitu ya, butuh itu. Ini kamu kondisinya udah pulih kan belum ya? Belum kan ya? Mungkin Kak
Uci bisa langsung merespon dari Kak Uci pertanyaan udah Kang kuliah Heri. belum ya? Sepertinya belum di unmute sih Kang untuk Kak Ucinya. Oke. Saya ada contoh terjadi pada diri saya sendiri, Pak. Saya sudah menguasai banyak dan nilai bagus. Waktu saya maunya saya pendidikan. Oke, Uci, gini. Satu, coba saya bilang buat teman-teman yang seperti ini, sebelum nanti sampai akhir di registrasi, saya nggak tahu nih Uci, eh, ini saya siapa nih? Uci bukan? Bukan, saya jawab dulu ya. Nah, buat teman-teman yang seperti Uci, saya bilang, saya nggak tahu proses Uci harus seperti apa, kan ini harus ngobrol lebih dalam, gitu ya. Saran saya satu, sama kayak tadi saya jelasin, Uci siapkan materi-materi yang harus disampaikan ke orang tua, kenapa Uci pilih itu, gitu ya. Siapkan itu adanya bahan-bahan yang masih obrolkan. Satu, jangan pakai emosi, gitu ya. Yang kedua, sebelum ngobrol, doain dulu orang tuanya, gitu ya. Eh, Siapin dulu, habis itu ngobrol di waktu yang tepat, saat orang tua lagi tenang, lagi senang dan sebagainya. Tunggu waktunya seperti itu. Coba obrolkan. Saya nggak tahu orang tuanya itu apakah ibu ataukah eh, bapak, gitu ya. Eh, Coba diobrolkan, gitu. Yang berikutnya adalah saya selalu bilang di ujung usaha itu ujungnya harus ada tawakal, saya bilang gitu ya. Artinya gini, usaha yang pertama kalian siapin bahan untuk ngobrol, yang kedua ngobrol di waktu yang tepat. Saya nggak tahu ibu atau bapak. Kalau ibu ya berarti bisa minta tolong bantu bapak, kalau bapak bisa minta tolong bantu ibu untuk bantu ngobrol, karena saya nggak tahu kondisi keluarga kamu seperti apa, gitu ya. Nah, saya bilang banyak, tapi ujungnya selalu tawakal, gitu ya. Uh, yang berikutnya adalah karena apa namanya, saya nggak tahu nanti ujungnya seperti apa, mesti tawakal aja. Nanti ujungnya bakal seperti apa, tawakal. Karena kondisinya seperti saya kemarin pernah ketemu, ada satu anak yang dia tadinya seperti itu. Dia kokoh itu sampai semester 4 lah, ya. Dia kokoh gitu, pinginnya kedokteran gitu ya. Tapi ibunya kekeh pingin yang lain. Gitu ya, terus sebagainya. Kecolongannya lumayan gitu ya, tapi karena saat itu bisa ada yang mengahin gitu ya, akhirnya oke, si anak nerima gitu ya. Uh, Akhirnya benar gitu ya, anak itu setelah dia ridho gitu ya, setelah dia oke, ternyata malah dia perform di jurusan yang bukan kedokteran itu. Dia bersadar, ya mas, kayaknya kalau dulu saya di kedokteran saya nggak bisa seperform ini gitu ya. Tapi saya bukan berarti uji untuk ngalah, enggak ya. Tapi maksud saya adalah ujungnya tetap kata wakal sih, silakan usaha, siapin materinya, cari waktu yang tepat untuk ngobrol kembali gitu ya. Tapi ujungnya tawakal gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya Mbak mungkin. Oke, ini banyak pertanyaan masuk sih Kang. Mungkin kita dahulukan dulu ya teman-teman ya untuk yang sudah raise hand ini dari Kak Vicky. Boleh silakan Kak Vicky untuk langsung on mic aja untuk bertanya. Kak bikin silakan. Mic-nya dinyalain dulu. Boleh Kak Vicky dari SMA N3 Pasundan tadi ya kalau nggak salah. SMA Pasundan 3 Bandung. Iya, Mic-nya, mic-nya halo Kak masih Vicky, clear. masih di mute Kak Vicky? Oke, sudah. Ayo, silakan. Sudah ya Pak ya. Selamat malam Bapak, saya Vicky Arista dari SMA Pasundan 3 Bandung. Izin bertanya ya Bapak, saya sebagai guru juga agak bingung ya Bapak mengenai TKA yang sekarang. Karena kebetulan di sekolah saya itu ada seorang atlet ya Pak ya, sudah tingkat nasional juga dari futsal, ingin masuk jurusan PJOK di UPI di Bandung gitu. Nah, tapi waktu ngeliat TK itu nilai mapel yang dipertimbangkannya, kalau nggak salah itu biologi sama PKN gitu ya Pak ya. Tapi dia Iya. tuh banyaknya ngambil jurusan yang rumpun IPS. Jadi dia tuh nggak ngambil biologi.
Nah, kalau seperti itu, bagaimana ya Pak kira-kira solusinya? Karena memang sayang juga dia tuh banyak gitu sertifikatnya karena sudah tingkat nasional. Jadi mungkin Ya, mohon pencerahannya Bapak, terima kasih. terima kasih Kak Vicky. Kak Vicky kan tubuh Vicky berarti ini manggilnya ya. Eh, saya kemarin ketemu juga kasusnya sama, karena ini keterima di teknik elektro, tapi saya sama sekali nggak punya nilai fisika gitu. Dia nggak punya fisika. Eh, Agak-agak memang gitu ya, tapi pas kita cek ternyata dia ada sertifikat dan ternyata itu yang bikin masuk. Dan untuk saran buat mungkin siswanya ini, kalau saran saya gini, karena uh, dia pilihnya ke PCUK dan sudah punya sertifikat untuk pilih TKA-nya, saran saya itulah TKA yang paling aman. Jadi kalau masih pada pasti dipilih gitu ya, nanti pilih yang paling aman, yang paling dia bisa. Harus biologi kan? Nah, kalau dia nggak ambil biologi, saran saya nggak harus biologi, gitu ya. Nggak harus biologi, tapi pilih yang paling aman, yang paling dia bisa. Yang paling dia bisa apa di antara pelajaran yang ada. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mengamankan nilai TKA-nya. Seperti itu. Mengamankan nilai TKA-nya. Untuk apa? Untuk biar nanti nilai rapor dia tidak terlalu terdegradasi kalau dia nilai TK-nya nggak sukses misalnya seperti itu. Tentunya dia paksain ambil biologi, dia nggak pernah ambil biologi gitu ya. Nah, dia malah kurang bagus. Jadi saya pilih yang paling aman aja. KBG gitu. Ya, karena dia sudah punya sertifikat. Paling nanti pinter-pinter aja milih sertifikat mana yang akan diupload di antara yang ada gitu ya. Gitu. Saya juga selalu bilang ke teman-teman, kalian pilih TKA-nya paling aman yang kalian bisa di antara yang ada. Seperti itu. Gitu. Gitu, Ibu, mungkin dari saya. Oke, sama-sama, Ibu. Oke, mungkin yang lain. Oke, Dita. kita lanjut ke Kak Aisyah ya, Kang. Oh, banyak juga nih yang bertanya via raise hand. Untuk teman-temannya via chatbox, mungkin eh, ditahan dulu ya. Kita akan mungkin ada dua penanya lagi, ya kan, terkait yang raise hand. Mhm. Bisa langsung aja Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah untuk open mic untuk bertanya ke Kang Heri. Silakan, Aisyah. Sepertinya masih di mute Kak Aisyah. Oke, boleh Oke, Kak udah. Aisyah, Halo, silakan. Iya, apakah Aisyah, sudah? silakan. Aisyah, Aisyah, silakan. Udah terdengar suaranya. Halo, Ya, halo, halo. Aisyah, udah. Yuk. eh, saya mau tanya. Tadi Bapak bilang kalau misal untuk perhitungan peluang SNBP itu harus menghitung nilai rapor semester 1 sampai 6. Nah, itu Gimana? kalau misal di kelas 10, mapel pilihannya kan masih belum ada. Kalau di kelas 10, semester 1 sampai semester 2 itu tidak ada nilai matematika lanjutan. Karena matematika lanjutan itu hanya di kelas 11 dan 12. Itu bagaimana? Apakah nilainya itu harus dihitung jadi jadi satu dengan matematika wajib? Ya. Oke, Aisyah, ngitungnya gimana yang nggak ada di pilihan? Nah, kalau semester 1 2 belum ada pilihan ya. Jadi semester 1 sampai 5 ya, gitu ya, misalnya. Nggak sampai 6. Oke, misalnya gini ya. Kamu mau ngitung nih matematika lanjutnya, misalnya gitu ya. Nah, itu nanti sama kayak tentang fisika tadi itu. Fisika, masa ngitung fisikanya gimana ya? Berarti sebenarnya ada dua cara sih. Kalian mau ngitung fisikanya cuma semester 2, 3, 4, 5 aja boleh. Atau boleh juga ngitungnya adalah fisikanya 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, maaf fisikanya. Terus 1, 2-nya hitungnya IPA-nya. Seperti itu, gitu ya. Jadi IPA-nya 1, 2, semester 1, 2 dihitung. Masuknya di IPA. Jadi dihitung, mereka menghitung fisika nih. Fisika saya berapa ya? Gitu ya. Fisikanya adalah bisa dihitung 1, 2, tapi pakainya ambil rapor IPA, gitu ya. Terus 3, 4, 5-nya ngambil fisika. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kalau matematika lanjut, gimana Mas matematika lanjut? Nanti kamu bisa itu semester 1, 2 ambil matematika yang wajibnya, matematika di kelas 10 itu kan cuma matematika aja gitu ya. Nah, nanti matematika
semester 3, 4, 5-nya ambil matematika lanjutnya seperti itu. Itu ada teknik yang seperti itu. Ada orang yang suka udah saya untungnya yang semester 3, 4, 5-nya aja boleh, nggak apa-apa seperti itu gitu ya. Jadi cara hitungnya gitu ya. Jadi kalau yang ada itu kamu ngambil yang adanya. Kalau kayak fisika adanya IPA yang ambil IPA-nya gitu ya. Matematika lanjut dan matematika lanjut berarti ambilnya matematikanya. Nah, gitu kan lebih Aisyah ya. Oke, apakah cukup jelas, Kak Aisyah? Seperti tidak ada pertanyaan tambahan, yaknya kita lanjut dari Kak Hisham. Kemudian terakhir untuk yang raise hand nanti dari Kak Cynthia ya. Silakan Kak Hisham, langsung bertanya. Eh, Bismillah, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, kalau semisal sekolah kita atau sekolah saya saat ini posisinya sedang di blacklist di salah satu unit yang saya kejar Pak. Menurut saya ingin bertanya, kira-kira lebih baik kita ngejar univ lain di SNBP, univ lain gitu di SNBP sekarang tuh kita ngejar univ lain, atau baiknya kita tuh tetap fokus di SNBT buat ngejar univ yang lagi kita kejar Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, blacklist itu sebenarnya satu istilah blacklist itu banyak kan satu di SNBP ya, blacklist itu. Dan ingat blacklist itu harusnya itu ada surat resmi ya. Blacklist itu jadi kita kemarin saya dapat kasus nih di salah satu kota. Uh, dikira dikira sekolah itu di blacklist di universitas tertentu karena kebetulan tahun kemarin ada yang terima kedokteran gigi tapi nggak diambil sama kakak kelasnya, nggak diambil tuh, udah terima kedokteran gigi nggak diambil sama kakak kelas. Akhirnya pada menyangka kedokteran gigi itu akan di blacklist di tahun sudahnya pastinya gitu ya. Ternyata apa? Ternyata nggak di blacklist, ada kelas yang kedokteran gigi diterima kembali di kampus itu. Pas dicek ternyata kemarin kakak kelasnya itu yang mundurinnya diri resmi gitu ya, mundurin dirinya resmi pakai surat pengunduran diri. Jadi kalau teman-teman nanti kerja SNBP itu akan mengisi banyak belangko, salah satunya belangko pengunduran diri ya. Nah kalau belangko pengunduran diri ini kok diisi oleh kakak kelas dia mundurin diri, itu sebenarnya kampus itu tidak memblacklist. Sebenarnya itu terjadi di sekolah yang saya temuin, itu dia ngambil karena dia pengunduran dirinya resmi gitu ya. Satu itu. Yang kedua, biasanya kalau ada blacklist resmi itu ada surat biasanya, gitu ya. Saya kemarin juga ada salah satu sekolah juga, ya dia dikirimin surat resmi dari kampusnya untuk blacklistnya, tapi tidak blacklist 100%, gitu ya. Blacklistnya adalah dia mengumumkan bahwa akan ada pengurangan kuota di sekolah tersebut karena A, B, dan C. Seperti itu ya. Jadi kamu cek dulu blacklistnya itu apakah resmi ataukah hanya isu, gitu ya. Terus berikutnya, saya juga ketemu kasus bukan ada anak ya, ada sekolah itu tahun kemarin banyak berterima di kampus A misalnya. Nah, saya sebut aja inisialnya Undip gitu ya. Nah, ada sekolah keterimanya banyak tuh di kampus Undip tahun kemarin. Tapi tahun ini, tahun kemarin ya 2025 itu kok nggak ada. Tahun 2024 tuh banyak yang terima di Undip. Bahkan kedokteran juga ada. Di tahun 2025 itu nggak ada sama sekali. Pertanyaannya adalah apakah itu di blacklist atau tidak, gitu ya. Itu ternyata selama nggak ada surat resmi itu nggak di blacklist, karena pas saya tanya ke sekolah tersebut sudah datengin ke kampusnya, kampus nggak nge-blacklist gitu loh. Karena kebetulan pas di tahun itu, gitu ya, eh, sekolah itu emang nggak begitu perform dan itu dia kakak kelasnya juga kebetulan yang resmi nggak perform gitu ya, sehingga tergeser oleh sekolah yang lain gitu. Tapi sekolah itu nggak dapat surat resmi di blacklist seperti itu gitu ya. Jadi blacklist atau enggak itu sebenarnya harusnya ada surat resmi. Kalau eh, nggak ada itu sebenarnya nggak di blacklist, itu hanya persepsi sebenarnya gitu ya yang tadi saya obrolin. Nah, bagaimana strateginya? Strategi paling aman adalah kalau kamu ragu gitu ya, kalau kamu ragu ya pilih aja kampus yang lain. Tapi kalau SNBT itu sebenarnya nggak ngaruh, ya SNBT itu sebenarnya nggak ngaruh. Gitu. Kalau SNBP iya itu ngaruh. Tapi kalau kamu ragu nih, aduh saya kampus ini SNBP kira-kira oke nggak ya? Kalau kamu ragu, mendingan geser aja, gitu ya, ke tempat yang lain. Ya, tapi kalau SNBT
itu nggak ada masalah ya, gas aja gitu ya, seperti itu ya. Bisa ya. Oke, mungkin ada yang lain Mbak atau Hisam? Oke, dari Kak Hisam, apakah sudah clear Kak terkait jawabannya dari Kang Heri? Kalau misalkan belum ada respon, kita lanjut ya Kang, ke yang raise hand terakhir ini Kak Cynthia Nuraini. Boleh Kak Cynthia silakan. Oke, Cynthia silakan di unmute dulu Cynthia. Oke. Oke, sudah. Oke, izin masuk Pak. Izin bertanya juga, apakah nilai TKA itu ngaruh terhadap lolos atau tidaknya SNBP? Sedangkan ada salah satu guru saya pernah bilang bahwa nilai TKA itu belum tentu bisa menentukan kita lolos atau tidaknya di SNBP. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, langsung aja jawab ya, Cynthia ya. Ya, nilai TKA seperti saya jelaskan tadi dan seperti yang disampaikan oleh Pak Mufti ya, Pak Menteri, itu dia akan menjadi sebagai validator. Ya, jadi validator itu menvalidasi nilai rapor. Jadi sebagai bahan pertimbangan tentunya. Eh, apakah nanti menentukan kelolosan? Sebenarnya enggak menentukan kelolosan enggak gitu ya, tapi jadi validator. Bahasa validator ini yang harus kita hati-hati. Mendingan kita bersiap gitu ya. Validator kita bagus ketimbang validator kita jelek. Yang saya ya. Eh, ini tetap karena gini. Karena kenapa nggak dibilang sebagai penentu kelulusan? Karena kalau dibilang penentu kelulusan nanti rapat kalian dari semester 1 sampai semester 5 jadi sia-sia gitu ya. Eh, itu tetap dipakai rapotnya, tetapi akan divalidasi ya, ada tambahan validatornya yaitu TKM seperti itu gitu ya. Jadi sebagai validatornya. Jadi kayak tadi nih misalnya nih ada kejadian nih ada anak A dan anak B daftar di jurusan yang sama gitu ya, sekolahnya level sekolahnya dianggap sama juga seperti itu, sama-sama nggak punya sertifikat juga misalnya, terus panitia BPTK bingung nih atau kampus bingung ya, mana nih yang tadi ambil di antara dua anak itu, pasti dia akan mencari apa namanya variabel yang lain. Nah, variabel yang lain apa ya, TK. Nah, seperti itu ya. Jadi validator itu salah satunya fungsinya itu. Jadi saya pikir itu cukup penting untuk teman-teman persiapan di SNBP-nya. Tapi kalau teman-teman nggak ngejar SNBP, harus dipikirkan tuh TKA. Jadi tapi kalau masih ngejar SNBP, TKA harus diamankan. Ya, gitu ya, Cynthia ya. Oke, Oke, terima kasih Kang Heri dan Kak Cynthia. Kita lanjut mungkin untuk yang di chat box karena sudah banyak pertanyaan yang masuk juga. Ini aku akan bacakan dari atas ya Kang. Dari oke. Kak Salwa Aulianti dulu yang pertama banget. Apakah soal TKA mengikuti jurusan dijuruskan dari sekolah atau bisa memilih jurusan sesuai kemauan sendiri? Oke. Oke, ini saya juga diskusi sama Bapak dulu. Oke, ada sekolah-sekolah yang mewajibkan jurusannya sama, pilihannya sama dengan jurusan di sekolah. Soal sama dengan paket, ya maksudnya, misalnya kalian ambil paket medicine misalnya, nanti kalian ngambil nanti kalau bisa ambilnya biologi sama kimia gitu kan. Ada sekolah-sekolah yang seperti itu, gitu ya. Kemarin juga pas kalau kalian ingat pas YouTube live-nya dari mana panitia juga bilang kalau bisa sama gitu ya. Tujuannya apa sebenarnya kalau sama itu? Tujuannya biar kalian belajarnya mudah gitu ya. Misalnya kalian ngambilnya biologi kimia, ya itu biologi karena kalian belajar gitu ya. Tapi apakah boleh kalian ambil yang nggak ada? Misalnya gini, kalian ambil paketnya saintek misalnya. Terus kalian ambil psikologi, ya. Berarti kan amannya kalian punya sosiologi kan, gitu. Tapi kalian mau tuh ngambil sosiologi dan saya mau ngejar nih mas pelajaran sosiologinya dan saya mau kejar TKA-nya, ya boleh-boleh aja. Jadi TKA nggak ada kewajiban harus sama dengan jurusan. Kenapa? Karena mereka juga nggak apa namanya nggak mewajibkan itu, gitu ya. Nah, yang kalau teman-teman kita bilang yang
wajib tuh nilai TK-nya bagus. Yang wajib tuh nilai TK-nya bagus. Terserah mau sama dengan jurusan kalian di sekolah atau beda, yang penting TK-nya bagus. Gitu. Yang maksudnya ya. Ada ini, Mas, saya kebetulan ngambilnya teknik, Mas. Jurusannya saintek, Mas, di sekolah. Dia ada fisikanya, tapi saya nggak mau fisika, Mas, misalnya gitu ya. Saya ngambil sosiologi, karena dulu saya suka baca-baca buku sosiologi, tapi saya ngambil jurusan sosiologi, Mas, ngambil pakai sosiologi. Boleh nggak, Mas? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Gitu ya. Jadi nggak harus sama, yang penting kalian bisa. Seperti itu. Ya. Kalau sama itu apa? Ini sekolah menjalankan sama, itu biar kalian aman, gitu ya. Tapi kalau kalian pede, ini Mas, saya pede, Mas, bisa TKA, gitu ya, karena sudah bahasa kisi-kisinya, saya udah pelajari, kayaknya saya bisa nih. Ya boleh-boleh aja, masalah sebenarnya gitu. Gitu ya. Oke, Gitu. terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita akan batasi sampai jam 8.25 karena takut overtime juga. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Kak Ailen. Izin bertanya, Pak, jika daftar universitas pakai sertifikat online itu bisa nggak, Pak? Oke. Rasa Ben, bisa banget. Saya kemarin ngusul satu anak, dia terima di Undip Hukum, dia pakai 3 sertifikat, tiga-tiganya sertifikat online semua. Gitu ya. Nilainya nggak begitu tinggi, nilai rapor dia itu nggak begitu tinggi. Eh, Sekolah dia juga buat supply favorit, gitu ya. Eh, tapi dia tiga-tiganya pakai sertifikat online semua. Gitu, boleh. Ya. Jadi saya bilang apapun sertifikatnya boleh. Yang penting bukan sertifikat rumah ya. Oke. Oke, yang penting bukan sertifikat rumah ya, Kang ya. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Putri Dwi Pujiati. Izin bertanya juga, Kak. Tadi kan katanya semua sertifikat dapat dicantumkan. Apakah untuk sertifikat volunteer masuk ke kategori yang boleh dicantumkan juga untuk daftar PTN? Oke. Oke. Volunteer itu kalau kalian nggak punya sertifikat lain, dan volunteer itu adalah salah satu sertifikat yang kalian punya, gitu kan, nggak punya sertifikat lain nih, ya nggak apa-apa, satu menit. Saya bilang tadi berjenjang, non berjenjang sama organisasi. Ya dia volunteer termasuk di organisasi. Gitu ya. Boleh, Mas? Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Bahkan ada beberapa orang itu yang ikutan tes TOEFL, gitu ya. Sengaja tes TOEFL untuk nyantumin tes TOEFL-nya sebagai sertifikat, gitu ya. Seperti itu. Jadi boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Dias Anis. Izin bertanya, Kak, sekarang kan ada TKA ya. Lalu kalau kita mau linjur gitu, apakah bisa? Misal dari IPA mau ke psikologi. Terus kalau bisa ambil mata pelajaran TKA-nya gimana? Oke. Terus yang lain, dulunya tadi ya, contohnya ya. Kamu ambilnya IPA tadinya di sekolah. Terus mau ambil sosiologi kan harus ada ambil sosiologi kan harus ada sosiologinya ya. Kan sosiologi itu matematika sama sosiologi. Ah, Boleh ambil sosiologi nggak apa-apa, tapi pastikan sosiologi kamu bagus. Tapi kalau kamu udah jujur sosiologinya jelek, paling bunuh diri. Tapi pastikan sosiologi kamu bagus, gitu ya. Seperti Anis ya. Gitu nih. Nggak apa-apa, boleh, boleh banget. Tapi pastikan sosiologi bagus. Tidak akan keren tuh kamu nggak belajar sosiologi, tapi TKI sosiologi bagus, berarti kamu tervalidasi. Maksudnya gitu, ya, gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi kan, karena masih waktu 6 menit lagi ya. Oke, Dari lanjut. Kak Siti Nur Aida, izin bertanya juga Kak, untuk anak-anak yang memilih jurusan Tekim, apakah mengambil mapel pilihan kimia, fisika, atau matematika lanjutan dan fisika juga bisa? Terima kasih Kak. Bentar, bentar, bentar. Saya agak kelewat tadi. Siti Nur Aidil ya. Mm-mm. Ulangi nggak pertanyaannya, Kak? Untuk anak yang memilih jurusan teknik kimia, apakah Oke. mengambil mata pelajaran pilihan kimia, fisika, atau matematika lanjutan dan fisika juga bisa? Oke, siap, siap. Oke, oke, bisa tanya, Mas, kalau mau ambil kimia yang mana? Jadi gini, kalau kamu ambil teknik, teknik apapun, ya, teknik apapun, saya bilang, TK-nya gimana nih? Kan TK-nya kamu ada matematika lanjut, ada fisika, ada kimia misalnya, gitu ya. Saya bilang pilih yang paling mudah yang kamu anggap di antara tiga ini, pilih dua yang paling mudah. Mau matematika lanjut sama kimia, mau matematika fisika itu boleh, nggak masalah, gitu ya. Boleh jadi saya gitu. Kalau ada tiga-tiganya, kalian, misalnya kalian tiga-tiganya belajar tuh matematika lanjut, fisika sama kimia. Kalian mau ngambil teknik kimia, mau ngambilnya apa nih? Ya pilih aja. Kok kamu sukanya fisika ya udah nggak apa-apa, fisika sama sampai lanjut misalnya gitu, nggak masalah. Di antara yang ketiga ini yang kamu anggap mudah yang mana?
gitu ya, karena tiga-tiganya udah mewakili teknik sebenarnya, gitu ya. Oke, gitu Kak. Oke, terima kasih Kang. Kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya Kang ya. Ini pertanyaan pertama dulu Oke. yang terakhir. Izin bertanya Kak, kalau di SNBP kita taruh top 3 PTN, ITB, UI, UGM, jadi pilihan kedua. Apakah kesempatan diterimanya jadi lebih kecil Kak? Karena saya baca-baca katanya PTN itu nggak mau dijadiin pilihan kedua atau second choice. Iya, itu choice ya. Jangankan PTN, kita aja kan nggak mau jadi pilihan kedua ya. Oke. Oke. Jadi gini, eh, kenapa nggak ada yang menjadi pilihan kedua? Bukan gitu sebenarnya. Eh, saya tak share screen lagi, nggak share screen karena saya belum jelasin teknik. Jadi teknik seleksi di SNBP dan teknik seleksi di SNBT itu beda ya teknik seleksinya ya. Teknik seleksi di SNBT itu gini, teknik seleksinya adalah, oke, saya share screen dulu. Oke, teknik seleksinya itu saya akan coba. Jadi gini teman-teman, teknik seleksinya jadi gini, kalau SNBP, aduh sorry, SNBP seleksinya SNBP jadi gini, misalnya kamu punya pilihan satu nih, pilihan satu kamu misalnya apa ya, farmasi misalnya, farmasi Unpad. Oke, pilihan duanya misalnya pilihan satu, pilihan dua, misalnya pilihan duanya apa? Oke, nggak farmasi Unpad dulu deh, misalnya farmasi UGM, gitu ya. Yang kedua farmasi juga misalnya nih, Unpad misalnya, apapun itulah, yang penting saya mau jelaskan tekniknya. Jadi gini, di tahap awal itu panitia akan menyeleksi semua orang yang pilih farmasi UGM di pilihan satu di tahap awal, ya, akan dipilih farmasi UGM. Yang pilih farmasi UGM pilihan satu siapa aja sih, seluruh Indonesia akan dilihat. Dia cek hasil pemilihan pertama itu, dan saat pertama juga panitia akan menyeleksi siapa yang pilih farmasi Unpad sebagai pilihan pertama juga. Bayang ya, di waktu yang bersamaan panitia akan pilih farmasi UGM yang ambil pilihan pertama dan farmasi Unpad yang ambil pilihan pertama secara bersamaan. Dicek apakah kuotanya sudah penuh, gitu ya. Jadi di saat yang bersamaan, ya, di saat yang bersamaan pilihan satu farmasi UGM dan pilihan satu farmasi Unpad. Nah, ini saat yang bersamaan. Dicek apakah ini kuota penuh. Kalau kuota penuh, berarti nggak pernah melihat siapa yang memilih farmasi UGM di bulan kedua. Kira-kira juga, apakah kuotanya sudah penuh saat tadi tahap awal? Kalau sudah penuh, tidak akan pernah diseleksi juga orang-orang memilih Unpad di bulan kedua. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, bareng-bareng dia. Ya, kita akan diseleksi bareng, UGM dan Unpad diseleksi bareng-bareng. Kalau nanti sudah penuh saat tahap pertama, akan nggak ada seleksi yang kedua. Dan itu benar, ya, ternyata rata-rata sudah penuh di tahap pertama. Itu terbukti tahun 2025 yang terima di pilihan pertama itu ada 135.000 orang. Yang terima di pilihan kedua cuma 13.000 orang. Ya, jadi ini hanya 10%-nya dari total yang ada. Ini keterimanya 90%. Gitu ya. Jadi artinya bukan karena nggak mau diduakan, tapi prosesnya memang seperti itu. Gitu. Dan ini terbukti kemarin saya mendampingin siswa, itu ada anak satu sekolah nih, ada anak yang nilainya tinggi, kalau saya taruh jurusan PWK, ya, anak yang nilainya lebih tinggi itu pertama memilih UGM sipil, kedua PWK UNS kalau nggak salah saya lupa, ya. Dan berikutnya ada anak yang nilai lebih rendah dan ini dia tapi nilai naruh PWK-nya UNS di pilihan pertama. Yang keterima adalah anak yang milih PWK di pilihan pertama walaupun nilainya lebih rendah daripada anak yang tadi pilihan kedua PWK-nya. Gitu ya. Jadi ternyata seperti itu kemarin datanya. Jadi saya bilang untuk SNBP lupakan pilihan kedua. Gitu ya, lupakan pilihan kedua. Gitu ya. Ada yang menerima pilihan kedua, ada saat kalian nilainya berlimpah. Nilai berlimpah itu kalian nilainya maksudnya 93, kalian dapat sertifikat, pertama pilih kedokteran misalnya gitu ya. Terima tuh
kalian pilih biologi yang ada kemungkinan banget tim, gitu ya. Tapi kalau nilai kalian sosial sertifikat juga tidak begitu perform gitu ya, itu hampir nggak ada chance untuk di tingkat berdua, gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Kak Reza. Oke, terima kasih Kang Heri. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya yang aku ambil secara acak juga karena banyak banget pertanyaan yang masuk dan Oke, teman-teman sangat antusias juga ini. Mungkin aku akan mengambil pertanyaan dari Kak Zahra Diwardani ya. Mungkin karena pertanyaan ada tiga, aku bakal ngambil satu ya Kak Zahra. Apakah benar bahwa sekarang untuk masuk ke UNIF nilai raportnya diambil hanya 40% dan nilai TKA-nya 60%? oke. Teman-teman, ini sebenarnya isu ya. Isunya dari mana? Oke, saya sedikit jelasin. Eh, isunya itu bukan isu ya. Ada kemungkinan, tapi sebenarnya belum fix gitu ya. Kenapa kok saya ngomong isu? Karena emang ada yang sudah melakukan seperti itu, tapi tidak digunakan untuk yang universitas tentunya. Rapor itu adalah 40% plus TKA 60%. Apakah seperti ini? Bisa jadi, bisa enggak. Seperti itu ya. Tapi pemerintah atau panitia nggak mau ngomong itu kenapa? Ya takut jadi isu liar gitu ya. Ini yang sudah dilakukan sebenarnya, ini dilakukan di Jogja. Jadi Jogja itu pakai ini, tetapi bukan untuk masuk kampusnya, tapi ini digunakan untuk dari SMP ke SMA atau SMA ke SMA SD maaf ke SMP. Nah, pakainya ini namanya Jogja namanya nilai ASPD. Jadi di Jogja itu buat TKA namanya nilai ASPD. Jadi Jogja itu udah itu udah bertahun-tahun gitu ya. Sejak UN dihilangkan, Jogja pakainya itu. Ya makanya indeks sekolah terbaik di Indonesia, provinsi terbaik itu indeksnya ada di Jogja karena dia pakai itu gitu. Nah, ada yang mengasih info itu karena dia mengacu di Jogja. Jangan-jangan kayak Jogja nih, gitu ya. Jogja karena pakai itu, gitu ya. 40 rapot, 60%, tepatnya bukan 60%, tepatnya 55% itu nilai AFPD. Nah, itu ada yang menganalogikan itu lagi, jangan-jangan kayak Jogja ya. Seperti itu. Tapi resminya nggak ada. Ya, resminya hanya sebagai validasi aja, gitu ya. Nah, untuk jaga-jaga, makanya perlu bilang, TKA-nya disiapin, gitu. Oke, gitu Kak. Oke, terima kasih Kang Heri karena tadi pertanyaan terakhir dan kita sudah di ujung acara ya. Jadi sebelum kita tutup rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini, mungkin aku mau minta partisipasi teman-teman nih untuk on cam karena untuk sesi dokumentasi bersama juga. Teman-teman bisa langsung on cam ya karena kita mau dokumentasi dulu sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, ditunggu 1 menit deh sampai 8.30 untuk ngelihat nih wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya. Udah pada ready. Kita siap-siap juga Kak. Oke, siap Kak. Oke, ada lagi sebentar lagi nih kayaknya 8.30 ya teman-teman. 8.30 kita langsung sesi foto bersama. Oke, sudah 8.30 teman-teman. Aba-aba dari saya ya. Oke, semuanya satu untuk saat pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, untuk slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, karena acara kita sudah berakhir teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah hadir untuk mengikuti rangkaian dari kegiatan webinar TKA Gaspol PTN. Dan aku ingin menginformasikan juga nih teman-teman, Gaspol PTN juga sekarang lagi ada tryout akbar TKA gratis yang bisa teman-teman ikuti. Jadi teman-teman bisa langsung cek di IG kita yaitu gaspolptn.id.
dan untuk mengikuti syarat ketentuan kalau mau ikut tryout Akbar gratis dari kita. Dan juga jangan lupa follow juga ya teman-teman ya akun Instagram kita karena info-info terkait tryout Akbar, terus terkait tryout SNBT juga kita ada semuanya di Instagram. Seperti biasa juga teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sudah aku share di kolom chat box dan juga nanti akan di-share juga tentunya di grup WhatsApp webinar kita. Dan mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Eh, Maaf apabila ada salah kata baik dari kami selaku panitia webinar TKA Gaspol PTN. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Iya.